Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Nabi nggak disuruh begitu. Fa'fu anhum. Kalau urusan-urusan remeh pribadi, maafin, kata Allah. Wastaghfir lahum. Mohon ampun kepada Allah buat mereka. Jangan musuhi rakyat. Rakyat jangan dikaki maki, rakyat jangan dimusuhi, rakyat jangan dianggap penjahat, saudara. Rakyat jangan difitnah. Dimanapun saya menginjakkan kaki saya, di situ manusia berkerumun untuk mendatangi saya, saudara-saudara. Kenapa? Karena rakyat tahu, masyarakat tahu, masyarakat nggak buta, masyarakat nggak tuli, masyarakat tahu mana ulama yang berjuang untuk rakyat, mana habaib yang berjuang untuk rakyat, mana kiai yang berjuang untuk rakyat, dan mana habaib dan kiai yang berjuang hanya demi perutnya atau demi pangkat dan jabatan atau menjadi anjing-anjing dan penjilat-penjilat pemerintah. Jalan sudah diberi segala macam oleh Yang Maha Kuasa, segala macam diberi fasilitas, diberi kebaikan, masih serakah. Ya, ini tantangan kita bersama, dan kita akan atasi itu semua. Saya sangat optimis. Keras, kasar kepada kau punya umat, kepada kau punya rakyat, kepada kau punya sahabat, kepada kau punya pengikut, kepada kau punya kaum. Dan fadu min haulik, niscaya pasti orang-orang yang ada di sekitarmu akan pergi meninggalkanmu, akan bubar. Nanti rakyatmu lari, nanti pengikutmu lari kalau engkau berbuat kasar. Kira-kira jelas tidak? Nah, terus apa Allah katakan? Fa'fu anhum. Kalau ada rakyatmu bersalah, selama bukan persoalan hudud. Kalau persoalan hudud yang membunuh, ya ada kisos, saudara, atau bayar diat. Yang mencuri mencapai nisab, yang dipotong tangannya. Nabi tegakkan itu semua. Tapi kalau baru tuh rakyat protes-protes Nabi, saudara, atau ada perkataan-perkataan yang nggak bagus yang ditujukan kepada Nabi, fa'fu anhum, maafkan mereka. Dimudahkan itu pemimpin tuh maafin. Jangan rakyat salah sedikit ngomong undang-undang ITE 12 tahun di penjara. Jangan baru ada orang bilang itu IKN tempatnya tempat jin buang anak, ditangkap masuk pengadilan, di penjara. Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Nabi nggak disuruh begitu. Fa'fu anhum. Kalau urusan-urusan remeh pribadi, maafin, kata Allah. Wastaghfir lahum. Mohon ampun kepada Allah buat mereka. Jangan musuhi rakyat. Rakyat jangan dikaki maki, rakyat jangan dimusuhi, rakyat jangan dianggap penjahat, saudara. Rakyat jangan difitnah. Dahsyat gak tuntunan Allah? Bagus tidak? Enggak sampai di situ, kata Allah. Wasyawirhum fil amr. Ajak mereka musyawarah. Kalau ingin mengambil satu keputusan, ajak umat musyawarah. Ajak mereka musyawarah. Dengan siapa bermusyawarah, saudara? Umat bisa menyampaikan lewat para ulamanya, para tokohnya, para wakil rakyatnya. Nanti disampaikan ke pemerintah apa keinginan rakyat. Dengerin, musyawarah. Jangan memberikan putusan, saudara. Ulama tidak ditanya, kiai nggak ditanya, tokoh masyarakat tidak ditanya, ormas tidak ditanya, saudara. Seenaknya, bahkan kadang-kadang DPR wakil rakyat pun dirangkai, saudara. Ini ada apa? Makanya kalau mau jadi pemimpin, contoh Nabi. Ini jadi pemimpin apa kata? Mau contohnya mau cetung. Jadi pemimpin mau contoh Hitler. Jadi pemimpin mau contoh Putin dari Rusia. Itu orang-orang kafir, bukan contoh kita. Contoh kita Allah udah nyatakan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu contoh kita, suri tauladan yang terbaik, saudara. Kau yakin hadir cucu Nabi, kau nggak untung, kami nggak untung, kau nggak yakin juga, kami nggak rugi, terserah kau saja. Biar masyarakat yang menilai. Selamat datang di dunia nyata. Mereka ingin, bahasa saya dihina, dicaci, dimaki, dibilang keturunan Yahudi lah, dibilang macam-macam. Tetapi nyatanya, dimanapun saya menginjakkan kaki saya, di situ manusia berkerumun untuk mendatangi saya, saudara-saudara. Kenapa? Karena rakyat tahu, masyarakat nggak buta, masyarakat nggak tuli, masyarakat tahu mana ulama yang berjuang untuk rakyat, mana habaib yang berjuang untuk rakyat, mana kiai yang berjuang untuk rakyat, dan mana habaib dan kiai yang berjuang
uang hanya demi perutnya atau demi pangkat dan jabatan atau menjadi anjing-anjing dan penjilat-penjilat pemerintah. Masyarakat juga tahu, betul. Masyarakat bukan orang bodoh, betul. Jadi jangan dipecah belah, saudara-saudara. Bersatu. Walaupun beda-beda majelis taklim, walaupun beda bendera, tetap bersatu. Walaupun hanya berbeda masalah furu'iyah, tetap bersatu. Berbeda masalah thariqah, tetap bersatu. Umat Islam harus bersatu. Kita yang Islam disatukan dengan keislaman. Yang di luar Islam, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, walaupun mereka bukan saudara seagama, tapi mereka saudara sebangsa. Satu bendera merah putih, satu Pancasila, satu UUD 45, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Maka wajib kita sama-sama bersatu, bersaudara, maju di barisan paling depan untuk melawan para pengkhianat-pengkhianat bangsa yang mendustakan rakyat, yang menyengsarakan rakyat. Sama-sama kita lawan mereka sampai titik darah penghabisan jiwa. Habib udah gak takut di penjara. Saya udah muak, saya udah bosan, udah muak. Saya sudah bosan melihat ketidakadilan di negara ini. Saya sudah bosan melihat rakyat disewenang-wenangkan, rakyat dibikin semena-mena, rakyat dibikin semena-menang. Saya sudah muak melihat kesoliman, melihat kebiadaban. Saya sudah muak. Saya nggak peduli kalian mau penjara kek, kalian mau racun kek, kalian mau tembak kek, kalian mau bunuh kek. Jangankan hanya di penjara. Bagi saya, Harun Smith, jangankan hanya di penjara. Untuk Islam, untuk umat, untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat, jangankan hanya di penjara. Nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya, tumpah untuk rakyat Indonesia. Lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, berhujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang di Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami, tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa. Harus berani menghadapi mereka-mereka yang memilih jalan di atas jalan yang tidak benar. Jalan menipu rakyat, jalan korupsi, jalan nyelundup, jalan manipulasi, jalan nggak mau bayar pajak, jalan sudah diberi segala macam oleh Yang Maha Kuasa, segala macam diberi fasilitas, diberi kebaikan, masih serakah. Nah, makanya waktu pagi, sore FPI mau dibubarkan, pengacara-pengacara saya datang ke penjara. Saya waktu itu ada dalam penjara. Habib, nanti sore FPI mau dibubarkan, Habib. Bagaimana sikap kita? Apa kita melawan secara hukum? Apa kita petunkan itu putusan? Karena bisa dipetunkan, saudara. Aku tergugatlah sampai Mahkamah Agung nantinya. Nah, atau bagaimana nih baiknya Habib? Atau kita diam aja, pasrah? Saya sampaikan kepada teman-teman pengacara, kalau nanti sore dibubarkan jam 4 sore, jangan melawan. Hari ini anak orang lain jadi korban, besok bisa anak kita jadi korban. Hari ini istri orang lain jadi korban, besok bisa istri kita jadi korban kalau kita diam. Hari ini keluarga orang lain jadi korban, besok keluarga kita. Nah, kita jangan nunggu keluarga kita jadi korban. Kita jangan nunggu anak istri kita jadi korban. Jangan. Kita ini umat satu kesatuan semua keluarga kita. Satu muslim terganggu, satu muslimah terganggu, itu tanggung jawab kita bersama. Kita harus peduli, harus mau tahu. Jaga keamanan semua keluarga kita. Jaga keamanan semua masyarakat kita. Jaga keselamatan mereka, keselamatan nyawa, keselamatan harta, dan seterusnya, saudara. Nah, di sini memang peran negara harus hadir. Nanti kalau kita hadir lagi, negara bilang main hakim sendiri. Nanti kalau kita hadir lagi dibilang melangkahi daripada wewenang negara.
Kita melangkah lagi, dibubarin FPI-nya. Loh, fakta saudara. Emang apa salah FPI? FPI berebut tempat parkir? Enggak. FPI malakin toko-toko? Enggak. Saudara, apa FPI itu ngancam masyarakat pedagang dengan senjata? Enggak. FPI melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan kemanusiaan. Dibubarin. Bubarnya galak lagi. Semua foto selamat datang Habib Rizik, saudara, di baliho diturunin. Dia beraninya memfoto sama Habib Riziknya enggak. Ya, sampai sekarang nemuin aja enggak berani. Sama foto berani. Turunkan foto. Turun. Wah, turun pasukan lengkap senjatanya. Astagfirullahaladzim. Giliran ada ormas preman cengar-cengir. Pakai telepon-teleponan sama preman. Gimana baik-baik aja ya. Giliran FPI saya ganyang FPI. Saya akan bubarkan FPI. Giliran ngomong sama preman cengar-cengir. Astagfirullahaladzim. Saya sudah sampaikan saudara, kalau FPI sebagai organisasi sosial keagamaan yang bekerja di bidang kemanusiaan, yang bekerja di bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mereka berani untuk membubarkan tanpa alasan hukum yang jelas. Sampai hari ini tidak ada keputusan pengadilan manapun yang menyatakan FPI bubar atau menjadi organisasi terlarang. Tidak ada. Yang membubarkan FPI adalah keputusan politik. Keputusan politik karena ada pesanan. Nggak ada alasan-alasan logik secara hukum. Dalam undang-undang keormasan disebutkan, kalau ormas berbuat salah secara masif, terorganisir, terstruktural, harus dibuktikan di pengadilan. Dan pengadilan yang harus membubarkan. Nggak ada. Nggak ada sidang buat FPI. Nggak ada FPI dibubarkan, sudah, oleh pengadilan. Itu keputusan politik, saudara. Nah, makanya waktu pagi, sore FPI mau dibubarkan, pengacara-pengacara saya datang ke penjara. Saya waktu itu ada dalam penjara. Habib, nanti sore FPI mau dibubarkan, Habib. Bagaimana sikap kita? Apa kita melawan secara hukum? Apa kita petunkan itu putusan? Karena bisa dipetunkan, saudara. Aku itu gugatlah sampai Mahkamah Agung nantinya. Nah, atau bagaimana nih? Baiknya Habib. Atau kita diam aja, pasrah. Saya sampaikan kepada teman-teman pengacara, kalau nanti sore dibubarkan jam 4 sore, jangan melawan secara hukum. Artinya nggak usah dituntut, dipetunkan. Kenapa Habib? Satu, kalau kita tuntut secara hukum, prosesnya kelamaan. Bisa setahun, bisa 2 tahun, belum tentu ada putusan. Yang kedua, kalau kita tuntut sekarang, hakimnya udah banyak dibeli. Menang susah. Mau ngapain capek-capek kita nuntut? Kira-kira jelas ya? Yang ketiga, kalau nanti kita tuntut juga, terus hakim memutuskan putusan pemerintah benar, maka putusan inkonstitusional pemerintah akan menjadi konstitusional dengan putusan pengadilan. Putusan pemerintah sudah tidak sah secara konstitusi. Tapi kalau kita tuntut ke pengadilan, pengadilan membenarkan putusan pemerintah, maka putusan yang ilegal tadi menjadi legal. Rugi. Jadi saya bilang jangan melawan secara hukum. Jadi bagaimana Habib? Apa kita lawan? Bakar-bakaran aja. Saya bilang jangan. Dia membubarkan kita, fitnahnya FPI ekstrim. Ente bakar-bakaran, terbukti ekstrim. Betul? Jangan. Jadi bagaimana Habib? Apa kita diam aja? Ini kan kezaliman. Habib kan kalau ngajarin kezaliman nggak boleh kita diam. Harus kita lawan. Betul, kita lawan. Tapi caranya bukan begitu. Bukan lewat pengadilan, bukan lewat bakar-bakaran. Bagaimana Habib lawannya? Lawannya nanti jam 4 sore dibubarkan, jam 5 sore kita bikin organisasi yang baru. Front Pembela Islam dibubarkan, nggak apa-apa, kita bikin Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama, FPI. Yang ngurus sama, dia juga. Lambangnya tinggal robah dari segitiga jadi bulat. Pusing-pusing amat, saudara. Betul? Betul? Wah, kalau nanti dibubarkan lagi, bikin lagi Front Pecinta Islam. Singkatannya dibubarkan lagi, ganti lagi Front Pejuang Islam. Singkatannya FPI lagi, sudah. Jadi kalau kita bikin organisasi baru nggak capek. Dari sekarang pagi telepon seluruh cabang FPI se-Indonesia. Siap-siap. Begitu dibubarkan, turunkan itu plang. Tunduk kepada aturan pemerintah. Jam 5 sore naik plang baru. Besoknya saudara, wartawan ngumpul di Menko Polhukam.
Mereka tanya, lapor, Pak Menteri, ini kemarin FPI sudah dibubarkan sore, nggak sampai 1 jam FPI yang baru muncul, bagaimana ini Pak Menteri? Menteri larak diri. Bagaimana Pak Menteri jawab? Dia mesti jawab, saudara. Dijawab oleh Pak Menteri, apa dia bilang? Ya selama namanya bukan Front Pembela Islam nggak apa-apa. Kena lu gua kerjain. Alhamdulillah. Itu namanya lawan bukan tuh? Lawan politik mesti dilawan sama politik. Emang bodoh. Takbir. Kira-kira jelas gak? Nah karena itu yuk terakhir saya ajak semua, ayo kita amar ma'ruf nahi. Jangan biarkan tuh narkoba di gang-gang, jangan ada tuh kalau ada anak-anak membawa pakai senjata di tengah jalan, warga malah lari semua ngumpet di rumah. Dan rame-rame hadapi, saudara. Rame-rame bawa bambu, gebuk, seret, bawa ke polisi, tangkap, adili. Bawa senjata tajam di jalan nggak boleh, saudara. Apalagi diusungkan begitu tuh untuk mengganggu keamanan, itu bisa tahunan di penjara. Jangan warga lari, jangan timpukin. Pusing-pusing amat, kira-kira jelas gak? Paham gak? Ya ini tantangan kita bersama, dan kita akan atasi itu semua. Saya sangat optimis. Salam Pancasila merdeka. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Begitu masifnya kerusakan yang ditimbulkan akibat pemalsuan nasab para Habib Pahlawi, imigran Yaman yang dibawa oleh pemerintah kolonial untuk menundukkan dan merusak mental para pejuang di masa lalu. Begitu masifnya akibat dari pengakuan nasab palsu mereka, baik dalam perspektif nation interest maupun dalam perspektif agama, yaitu Islam, maupun yang lebih kecil skupnya, yaitu level Nahdiyin. Dan alhamdulillah hampir 2 tahun ini arus kesadaran atas fakta palsunya nasab para Habib Pahlawi ini semakin meluas. Namun demikian, perluasan dari arus kesadaran ini masih sering terganggu dengan adanya beberapa kenyataan. Yang saya maksud adalah kenyataan bahwa banyak kiai, gus, tuan guru, ustadz yang membutakan hati dan pikirannya dari kenyataan ini dengan terus mengakui, menemani, dan mendukung klaim nasab palsu para Habib Pahlawi. Begitu juga berlaku untuk beberapa oknum politisi, beberapa oknum aparat negara, dan beberapa artis. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau kita bersama-sama menyerukan bahwa siapa saja, baik itu politisi, baik itu artis, baik itu ustadz, gus, ulama, aparat yang hari ini masih mau duduk bersama dengan Habib, maka kita serukan, mari kita serukan bersama-sama boikot, jauhi. Karena mereka menolong orang atau sekelompok orang yang nyata-nyata telah merusak kebangsaan kita dan merusak agama Islam dan merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi gus, kiai, politisi, artis yang masih mau satu majelis dengan Habib, mari kita serukan masyarakat untuk memboikotnya.
Dan ini berlaku sampai para Habib itu membubarkan Rabithah Alawiyah dan menyatakan diri mengaku di depan publik sebagai bukan keturunan Rasulullah SAW dan menyatakan berhenti mempelajari buku-buku, kitab-kitab, ajaran-ajaran para leluhur Habib Alwi yang hari ini nyata-nyata terbukti merusak Islam, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, rasis, penuh khurafat dan halusinasi, dan membodohkan masyarakat. Itu ya, batasannya itu. Sampai Habib itu mau mengaku dirinya bukan keturunan Nabi secara institusional dengan membubarkan Rabithah Alawiyah dan menyatakan setia kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta meninggalkan ajaran leluhur mereka yang merusak itu, maka wajib hukumnya kita semua yang punya hati nurani, yang masih beriman kepada hari akhir, kepada Tuhan, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada takdir, untuk menjauhi, untuk tidak satu majelis, untuk tidak bekerja sama. Itu. Dan bagi siapa saja, sekali lagi, yang masih mau bekerja sama, yang masih mau bermesra-mesra, mau politisi, mau aparat, mau artis, mau tuan guru, gus, kiai, mari kita jauhi juga. Mari kita boikot. Itu ya. Supaya harus kesadaran masyarakat tidak terhambat oleh oknum-oknum tersebut. Di atas segalanya, Presiden sudah memberi contoh kepada kita bahwa rakyat itu nomor satu, bahwa umat itu nomor satu. Kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan negara, apalagi bagi orang yang beragama, Islam khususnya, kepentingan Islam itu harus nomor satu kan. Oknum-oknum politisi, artis, tuan guru, gus, kiai, dan yang lain-lain itu, mereka masih mau duduk dengan Habib, masih mau bekerja sama dengan Habib, itu semata-mata karena mereka sekedar mempertimbangkan kepentingan duniawiah. Mereka melupakan kepentingan akhirat, mereka melupakan tanggung jawab akhirat. Tentu mereka punya apologi, punya alasan-alasan palsu untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka yang pengecut itu. Jadi saatnya juga kita beri pelajaran kepada mereka semua. Kebenaran harus disampaikan meskipun pahit. Kebenaran bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, itu qat'i berdasarkan hasil tes DNA. Dan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab kita, bentuk kasih sayang kita kepada seluruh siapa saja. Karena siapa saja yang duduk bersama, yang bekerja sama dengan kejahatan, dengan kegelapan, yang membahayakan bangsa dan negara bahkan agama, maka sesungguhnya mereka adalah bagian dari penjahat itu sendiri. Dan kita serukan yang begitu-begitu, oknum-oknum begitu, para pengecut itu, bertobatlah segera. Saya tidak henti-henti dan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, bertobatlah segera, sebelum azab dari Tuhan Yang Maha Kuasa mendatangi kalian. Jadi ini harus kita sampaikan sebagai, sekali lagi, sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab kita serta kasih sayang kita kepada sesama makhluk Tuhan. Para Habib segeralah bertobat, para pendukung Habib juga segeralah bertobat. Mukibul bertobatlah sebelum azab Tuhan menyergap kalian dengan tiba-tiba. Tuh. Bukti apa lagi yang kalian inginkan setelah adanya data-data Hapo Group
DNA para Habib yang tidak ada yang J1. J1 itu Quraisy. Rasulullah itu Quraisy. Maka pasti Rasulullah itu J1. Mereka nggak ada yang J1. Kebanyakan mereka haplogrupnya G, mayoritas G. Keturunan Yahudi Kaukasia, Yahudi KW, Yahudi ke-13, Yahudi bukan keturunan Nabi Yakub, dari Kaukasia, yang dalam konteks Habib itu bermigrasi kemana-mana ke beberapa titik, kemudian sebelum ke Yaman mereka bermigrasi ke India. Ya, ini kita ada di persimpangan. Kita berpihak kepada cahaya, kepada kebenaran, atau kepada kegelapan, kepada kejahatan. Ya terserah aja. Dan kayaknya Tuhan tidak terlalu memberi waktu lama. Paling lama ya 3 tahun lah. Tuh. Dan contoh-contoh sudah banyak bagaimana kejadian-kejadian yang memilukan, yang terkait dengan apa itu, pengingkaran atas kebenaran ini. Ada rombongan Sakera yang dulu nantang-nantang saya itu pulang dari ngawal si penyanyi Syekh itu kecelakaan, ya kan? Ada kiai yang baru ceramah meninggal, ya kan? Ada yang kemarin ngumpulin Habib, udah saya peringatkan sebelum ini tidak pernah ada banjir, kena banjir, ya kan? Bagi yang ngikuti pasti tahu yang saya maksud. Baru banjir ini. Baru banjir itu baru peringatan pertama. Nanti kalau tenggelamkan Allah gimana? Bagaimana Allah menenggelamkan Qarun? Mohon maaf, mohon ampun, mohon ridha. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kuncinya adalah iya karena butuh, iya karena nasta'in, iya karena butuh, iya karena nasta'in, iya karena butuh, iya karena nasta'in.